dengan cuti bersama ini sendiri seperti apa? Ada tambahan lagi 2 hari cuti bersama begitu ya dari yang sebelumnya tidak ada sehingga akhirnya menambah begitu ya jatah libur dan tentunya akan berpengaruh juga kepada produksi. Dari Anda sendiri seperti apa Pak Retma? Iya, ini kan kita kan di industri manufaktur khususnya ya. Industri manufaktur kan juga banyak beberapa perusahaan kayak kami di Hulu kan 24 jam gitu ya, bekerja 24 jam. Ada juga yang kerjanya 2 shift gitu. Kalau ini diliburkan kan ya tadi seperti yang disampaikan, jadi tambahan biaya karena kita bayarnya jadi harus hitungnya upahnya upah lembur. Nah ini juga di sisi lain juga kita kan industri manufaktur ini lagi banyak yang terseok ya akibat kondisi global, akibat pasar domestik yang banyak impor, utilisasinya kita sudah di bawah 50%, ditambah lagi yang bekerja ini harus diliburkan. Nah kalau yang terpaksa ya harus bayar lembur gitu. Karena sebetulnya mereka ini sebetulnya lagi daripada libur, mereka lagi pada butuh kerja gitu sebetulnya. Oke, oke baik. Tadi artinya memang dari pengusaha betul ya merasa keberatan begitu ya dengan tadi cuti bersama yang bertambah sehingga biaya juga bertambah begitu Pak Retma. Dari Pak Anggana sendiri seperti apa tanggapannya begitu khususnya dari industri lain selain tadi dari serat dan juga tekstil Pak Anggana? Tampaknya pemerintah melakukan timbang-menimbang ya terkait dengan beberapa subsektor yang mungkin masih terdampak dari pandemi COVID-19 dan mungkin momentum Idul Adha ini diambil untuk mengungkit pemulihan di berbagai subsektor yang lain dan memang hasilnya adalah pil pahit bagi beberapa sektor industri namun juga menjadi potensi yang besar juga bagi subsektor yang lain gitu karena kita mengetahui bahwa Lebaran 2023 lalu berhasil menggerakkan ekonomi di luar ibu kota Jakarta atau Jabodetabek karena angka yang bergerak hampir 100 triliun yang dibawa ke daerah sehingga mengungkit juga pergerakan pemerataan ekonomi di sana gitu. Jadi memang satu hal yang patut kita kritisi secara produktif adalah bagaimana kepastian terhadap regulasi yang sudah ditetapkan bahwa SKB cuti bersama tersebut sudah ditetapkan jauh sebelum pelaksanaan. Namun kita mengetahui kearifan lokal di Indonesia sendiri memang dalam menentukan misalnya hari pertama Lebaran Idul Adha, Idul Fitri itu menggunakan beberapa metode yang memang terkait dengan satu pendekatan tertentu. Tapi di saat yang bersamaan, pemerintah juga harus menyeimbangkan gitu. Ketika misalnya kepastian terhadap sebuah regulasi angka jadwal libur nasional itu kan berpengaruh pada scheduling produksi. Tadi Pak Retma sudah mengatakan bahwa di beberapa perusahaan memang sudah melakukan 4G misalnya 4 shift yang dengan mereka ketika mereka menerima pemesanan mereka sudah yakin oke, it's doable gitu kita bisa deliver sesuai dengan jadwal namun dengan perubahan seperti ini for sure tadi angka produksinya variabelnya menjadi berbeda. Jadi ada biaya tambahan dan biaya lembur tersebut pasti mengurangi daya saing kita juga secara jangka panjang. Karena pada akhirnya ada certain pengorbanan yang dilakukan oleh pelaku usaha juga untuk dapat mengeluarkan ekstra biaya. Tetapi di saat yang sama kita melihat mungkin sektor retail, sektor pariwisata, industri penerbangan, transportasi dan sebagainya itu akan mendapatkan limpahan permintaan yang luar biasa besarnya apalagi kita mengetahui sudah cukup lama ya baru Lebaran kali ini saja tahun 2023 Lebaran Idul Fitri masyarakat dibebaskan dan sekarang kita sudah officially endemic sehingga mungkin batasan-batasan tersebut lebih dibebaskan lagi untuk masyarakat beraktivitas. Itu dari saya poinnya. Tadi Anda menyebutkan begitu ya bahwa dibebankan juga dengan biaya produksi yang akan meningkat dan juga ongkos lembur begitu ya, bagi para buruh juga akan meningkat begitu. Nah, dari Anda sendiri sebetulnya sudah ada perhitungan begitu ketika 1 hari cuti bersama ini dilakukan berapa persen sebetulnya biaya produksi ini yang perlu dikeluarkan oleh pengusaha Pak Retma? Ya, sebetulnya kalau di sektor tekstil itu beragam gitu ya, karena tantangannya juga beragam antara yang hulu dengan yang hilir. Kalau yang hulu itu kan lebih ke industri yang 24 jam. Memang sekarang posisinya kita ada beberapa perusahaan yang beberapa lainnya dimatikan. Tapi kan yang lain hidup itu kan harus jalan terus 24 jam. Nah yang jadi masalah adalah 24 jam ini yang kami takutkan salah satu kadang-kadang pas ketika libur ini ditambah lagi aturan untuk tracking, pelarangan tracking. Truk nggak boleh masuk ke itu nih, biasanya suka ada tambahan begitu ya. Ini jadi kita jadi ada hambatannya lebih ke situ kalau yang di hulu. Artinya kita harus matikan. Nah kalau kita harus matikan ininya sebulan. Nah
cost-nya itu bisa 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 1 bulan kos gitu ya. 1 bulan kos ini agak berat sih kalau buat hulu. Nah kalau buat hilir mungkin masih bisa diatur ya. Artinya kalau yang dia meskipun dia sama dengan yang hulu yang jalan cuma 50%, artinya ada pesanan, kalau dikejar pesanan dia akan bayar lembur. Tapi saya kira di hilir ini nggak akan bayar lembur, dia mendingin diliburin aja. Karena kalau bayar lembur jadi tambah mahal kosnya, karena di hilir ini kan tenaga kerja itu kosnya 25% dari total cost gitu. Ini kan sangat-sangat besar. Kalau 25%, kalau dibikin 2 kali lipat ya jadi sangat-sangat mahal gitu. Jadi mending mungkin sama mereka mungkin diliburkan saja. Toh juga ini juga order juga kan nggak banyak deh, masih bisa ngejar. Tapi sebetulnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah bahwa libur ini sebetulnya kan untuk masyarakat kelas bawah, untuk pekerja ya di kami itu kan mereka perlu masukan ya, perlu penghasilan gitu ya, perlu penghasilan gitu. Di sisi lain perusahaannya lagi kesulitan. Nah, saya kira memang di satu sisi untuk sektor-sektor jasa, sektor pariwisata mungkin akan seperti disampaikan oleh Pak Anggana itu pasti akan naik. Tapi yang punya kemampuan untuk belanja, punya kemampuan untuk bergerak moving untuk pariwisata, saya kira masyarakat kelas menengah ke atas gitu. Jadi jangan sampai untuk sektor pariwisata, sektor manufaktur dikorbankan. Saya kira kita bisa mencari cara ya, artinya yang libur misalkan daerah Jakarta misalkan ya, salah satunya ya DKI, karena DKI kan lebih banyak pekerja kantoran itu libur. Tapi kalau yang pekerja pabrik saya kira kalau diliburkan malah kasihan mereka. Atau juga begitu diliburkan mereka daya belanja untuk liburan untuk ini juga minim gitu ya. Apalagi yang pekerja-pekerja yang memang sudah dirumahkan, yang gaji hanya dibayar 30% ya nggak akan kemana-mana, hanya di rumah aja gitu ya. Jadi ini daripada di rumah aja ya mending bekerja sih buat mereka gitu. Jadi saya kira ke depan sih yang seperti ini tidak bisa lagi dipukul rata gitu ya. Harusnya ada kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat untuk semua begitu.